Dimuliakanlah Tuhan. Bab 21 ayat 33 sampai dengan 43. Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, dengarkanlah perumpamaan ini. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar di sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi para penggarap menangkap hamba-hamba itu, yang seorang mereka pukuli, yang lain mereka bunuh, dan yang lain lagi mereka lempari dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain lebih banyak daripada yang pertama. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya Tuhan itu menyuruh anaknya kepada mereka, pikirnya, anakku pasti mereka segani. Tetapi ketika para penggarap melihat anak itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita. Maka mereka menangkap dia dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi kepada Yesus, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu dan kebun anggur itu akan ia sewakan kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasil kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, aku dapat apa? Inilah kata-kata yang keluar apabila ada pekerjaan atau hadiah. Jika orang bekerja dimanapun tentu akan bertanya, berapa gajiku? Berapa uang lembur untuk setiap jamnya? Itulah refren yang selalu terdengar. Aku dapat apa? Bagianku mana? Loh, kok aku mendapat sedikit? Dan seterusnya. Hal yang sama dengan anak-anak kita. Apabila orang tua membagikan hadiah, mereka akan berebutan dan tentu akan berkata, mana untukku, mana untukku. Itulah semangat dunia kita saat ini. Artinya kita selalu ingin mendapatkan, mengambil
dan memperoleh. Singkatnya, orang hanya mencari uang-uang, untung-untung, bagian-bagian, dan seterusnya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, bacaan hari ini menyampaikan gambaran mengenai kebun anggur. Dan apa yang diharapkan dari kita itu jelas. Yakni semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, yang manis, yang menarik, singkatnya. Semua yang disebut kebajikan patut dipuji. Tetapi kelakuan kita sebagai orang beriman dalam kehidupan harian seringkali justru mengecewakan Tuhan. Dinantinya keadilan yang ada kelaliman. Dinantinya kebenaran yang ada hanya keonaran. Apa artinya? Hidup sebagai umat Allah mestinya menghasilkan buah. Untuk memberi, untuk mengabdi, dan bukan untuk mengambil dan memperoleh. Tetapi sikap orang zaman sekarang ini, Anda dan saya hanya ingin mengambil, memperoleh, mendapat, mencari bagian untuk dirinya sendiri, bukan sikap sebagai umat Allah. Maka ada dua hal, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, lewat bacaan hari ini yang kita renungkan. Yang pertama, kita ini adalah kebun anggur Tuhan. Kita ini tanaman yang dipanggil untuk menghasilkan buah berlimpah, yakni keadilan, kebenaran, kebaikan, kesucian. Kita diberi hidup, keluarga, pekerjaan, anak, dan tanggung jawab lainnya agar menghasilkan buah dan bukan untuk mencari apa yang menyenangkan diri kita masing-masing. Ibaratnya apabila kita menanam pohon, tentu kita ingin melihat hasilnya, melihat buahnya. Apabila tidak menghasilkan buah, tentu kita jengkel dan pada akhirnya ditebang. Namun bukankah kita lebih banyak berpikir dan berupaya agar aku bahagia, agar aku memperoleh kepandaian, agar aku memperoleh pekerjaan, gaji, keuntungan, dan seterusnya. Bukankah cara berpikir dan bertindak seperti ini bersifat egois? Tentu saja kita boleh dan memang harus bahagia, harus memperoleh gaji yang cukup untuk hidup, harus mempunyai pekerjaan untuk nafkah, dan juga kebutuhan sosial kita lainnya. Tetapi yang namanya bahagia, puas, senang, kepandaian, pekerjaan, gaji, dan seterusnya, itu adalah karunia dari Tuhan sendiri. Maka sebagai orang beriman yang pertama kita pikirkan dan kita buat tentunya hidup mengabdi Allah dan sesama. Hidup yang keluar dari dirinya sendiri. Untuk mengerti hal ini sebagai contohnya, jika kita tulus mengabdi Allah dan sesama, dari pengalaman Anda dan saya selalu mendapat apa yang perlu bagi hidup kita. Saat kita lapar karena kita selalu baik kepada orang dan suka membantu, suka menolong, ada saja orang lain yang menawarkan bantuan untuk kita. Sehingga benar kata-kata Yesus, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itulah sebabnya Paulus dalam bacaan kedua berpesan,
agar sebagai orang beriman kita hanya memikirkan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, yang sedap didengar. Semua yang disebut kebajikan patut dipuji. Lalu permenungan yang kedua. Apa yang kita tolak dan hindari sering menjadi tawaran Tuhan untuk mengembangkan dan juga menyelamatkan hidup kita sebagai orang beriman. Yang dalam bacaan Injil yakni para penggarap kebun anggur sangat jahat dan menolak semua utusan sang pemilik kebun anggur, yakni para nabi dan Yesus sendiri. Tetapi Yesus yang ditolak dan dibuang justru menjadi penyelamat bagi seluruh umat beriman yang percaya kepada Yesus ini. Itulah makna sabda Tuhan, batu yang dibuang oleh tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan. Suatu perbuatan ajaib di mata kita. Yesus itulah batu yang dibuang tetapi justru menjadi batu penjuru keselamatan semua umat beriman. Nah, dalam kehidupan harian Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, barangkali kita seperti penggarap kebun anggur yang suka menolak utusan Tuhan. Utusan Tuhan itu bisa berupa sesama kita, keluarga kita, orang-orang bawaan kita, orang-orang kecil. Namun utusan Tuhan bisa berupa juga tugas dan pekerjaan. Dalam hal ini mari kita hening merenungkan bersama. Bukankah kita seringkali mendapat tugas dari orang tua, dari guru untuk anak-anak sekolah, dari pemimpin kita untuk tugas yang tidak disenangi, tidak kita impi-impikan, tidak kita cita-citakan. Saat itu kita hanya diminta taat dan menjalankan. Tetapi bukankah seringkali terjadi sesudah kita menjalankan tugas yang tidak kita senangi ternyata membawa berkat yang melimpah sesudah dijalankan dengan tekun, dengan tulus dan tanggung jawab. Atau pekerjaan apapun yang tidak kita sukai tetapi harus dihadapi dengan tulus, tekun, tanggung jawab, malah justru menjadi batu penjuru untuk kita yang mendatangkan berkat melimpah bagi hidup kita. Akhirnya semoga Tuhan membantu kita agar kita menjadi kebun anggur yang baik dan penuh tanggung jawab sebagai umat beriman. Semoga Tuhan memberkati.